Halo, saya Niken Kusuma Melati, biasa dipanggil Niken. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru masa depan. Guru masa depan itu harus bagaimana sih? Nah, dalam video kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai guru masa depan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai profil guru masa depan. Nah, profil guru masa depan menurut Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan semboyan. Yang pertama Engar Sosung Tulodo, yang kedua Eng Madyo Maon Karso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Kalian tahu nggak sih singkatan dari apa arti dari ketiga kalimat tersebut? Pasti kalian udah tahu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, Engar Sosung Tulodo. Engar Sosung Tulodo itu artinya guru di depan itu memberikan contoh kepada murid-muridnya atau memberikan teladan bagi murid-muridnya. Kemudian Eng Madyo Maun Karso artinya guru di tengah itu memberikan semangat atau memberikan dorongan. Dan Tutwuri Handayani berarti murid berada di depan, artinya mendukung anak agar menjadi anak yang mandiri. Nah, anak yang mandiri di sini selaras dengan tujuan pendidikan nasional, di mana mendidik anak supaya menjadi anak yang independen atau menjadi anak yang mandiri. Selaras juga dengan tujuan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Pak Menteri pada masa-masa sekarang ini. Seorang siswa diharapkan bisa belajar dimanapun, bisa belajar melalui apapun, tanpa harus datang ke sekolah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai inti dari guru masa depan itu harus melakukan apa. Menurut saya, guru masa depan itu harus melakukan 3 poin. Yang pertama, memandang anak dengan rasa hormat. Yang kedua, melakukan pendidikan holistik. Dan yang ketiga, mendidik anak secara relevan dan kontekstual. Langsung saja kita bahas mengenai yang pertama, yaitu memandang anak dengan rasa hormat. Berpusat terhadap murid, anak adalah hal yang paling bernilai, menjadi sumber dari semua tindakan perencanaan yang kita lakukan di masa depan. Dan belajar dari Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik atau seorang guru itu diibaratkan menjadi seorang petani. Mengapa demikian? Ketika seorang petani menanam padi, jangan harap tumbuh menjadi jagung. Yang dilakukan seorang petani harusnya adalah menjadikan padi tersebut menjadi padi yang sebaik-baiknya. Dan pastinya cara merawat padi itu berbeda dengan cara merawat jagung. Dan oleh karena itu semua berlaku terhadap peserta didik kita nanti. Kita sebagai seorang guru harus um, memahami karakteristik peserta didik kita, dan sebagai seorang guru juga harus melakukan metode pembelajaran yaitu student center approach, artinya berpusat terhadap murid tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pendidikan holistik. Sesuai dengan filosofi budi pekerti, budi yang berarti pikiran, rasa, dan kemauan, pekerti yang berarti lahir, tenaga, dan raga. Nah, dalam filosofi budi pekerti ini, pendidikan itu harus dapat menciptakan atau menumbuhkan budi pekerti secara perkembangan lahir dan batin. Apa artinya? Pendidikan itu harus dapat menciptakan kepribadian yang berbudi, dan dengan kepribadian yang berbudi tersebut akan membawa kepada kebijaksanaan. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menciptakan hal tersebut kepada murid kita. Yang ketiga, mendidik secara relevan dan kontekstual. Kita belajar melalui filosofi kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini dibagi menjadi dua, yaitu alam dan zaman. Di mana alam di sini jika dilihat dari sifatnya itu seperti lingkungan, itu ada yang lingkungan di pantai, di pegunungan, atau dimanapun itu. Nah, tugas sebagai pendidik yaitu berpikir apa ya yang pas bagi proses pendidikan di lingkungan ini. Nah, kita harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu zaman. Seperti saya saat ini tinggal di Jepara, Jepara tahun 2003 berbeda dengan Jepara tahun 2021. Jadi kita sebagai pendidik harus terus-menerus mengupdate pendidikan seperti perkembangan kurikulum atau metode belajar yang kita gunakan
setiap tahunnya. Seperti keadaan COVID pada saat ini, kita harus menyesuaikan metode belajar apa yang pas, yang harus kita gunakan untuk mendidik anak tersebut. Belajar dari Ki Hajar Dewantara, dari bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 1935, meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu, atau we are searching together for the best ways to the same goals. The highest human happiness itu adalah pencapaian manusia atau kebahagiaan manusia yang capai paling tinggi. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.